Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak yang saya hormati, sahabat semuanya, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk belajar bersama, berselancar mentadabbur wahyu-wahyu Allah. Namun sebelumnya mari kita selalu bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa kita masih diberi keberlimpahan kehidupan ini, yang khususnya masih bisa bernafas, menghirup nafas dengan sempurna, karena banyak di antara kita yang di rumah sakit untuk bernafas saja sulit. Pada malam hari ini, sebagaimana share saya di WA Group dengan topik menyadari kehadirannya. Kenapa kita harus menyadari kehadiran Allah Ta'ala pada diri kita? Sebab kebanyakan manusia tidak menyadari kehadiran Allah di dalam dirinya, sehingga mereka berkata, berbuat semau gue, tidak seperti apa yang diingini Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita di dalam hidup ini kan mengetahui tentang diri kita. Di dalam tubuh manusia ini kan ada kumpulan data-data, di mana di situ ada suratan takdir kehidupan. Artinya kita harus mengurai data yang ada pada diri kita masing-masing ini. Oleh karena itu kita harus menerima kenyataan yang ada. Apapun yang terjadi pada diri kita, ini adalah tanggung jawab diri kita masing-masing. Karena apa? Karena ada sebab dan akibat. Kalau akibat saat ini kita seperti ini, karena memang sebabnya dulu kita yang membuat sendiri, bukan karena orang lain. Maka sering saya sampaikan bahwa din, aturan hidup atau agama ini adalah untuk memproteksi diri, untuk melindungi diri dari keburukan diri sendiri, melindungi diri sendiri dari kejahatan diri sendiri. Sebagai contoh jasmani, kita makan semau gue, pagi nasi goreng, siang bakso, malam sop buntut misalnya, tiap hari begitu, itu kan dirinya sendiri yang memasukkan, bukan orang lain. Kalau di suatu waktu ya, kena kolesterol, kena asam urat, itu bukan kesalahan orang lain, tapi kesalahan kita. Termasuk pikiran kita, misalnya membuka internet yang konten-konten yang buruk, yaitu nanti kesalahan kita sendiri. Oleh karena itu maka kita harus menyadari bahwa Allah itu selalu hadir bersama kita. Kita mulai dari surat 4126 ya, ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Ya, surat 4, surat An-Nisa ayat 126.
kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit, apa yang ada di samawat, apa yang ada di planet-planet, dan apa yang ada di bumi, dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Sebenarnya ini pengetahuan ini dalam kurung ya, ini sudah tafsir ya. Tapi intinya memang Allah itu meliputi segala sesuatu. Wakana dan adalah Allahu Allah bikuli tiap-tiap sayin sesuatu muhito ya, meliputi. Sayin bisa berarti ya kehendak, dari sa'a ya sa'u ya, tiap-tiap suatu kehendak itu Allah meliputi, termasuk kehendak kita Allah meliputi. Artinya kalau Allah meliputi segala sesuatu itu di semesta ini, termasuk manusia, baik itu dari makhluk jamati ya, makhluk nabati, makhluk hayawani ya, makhluk insani, makhluk rohani ya, itu semua diliputi Allah Ta'ala. Artinya apa? Artinya bahwa Allah itu tidak lepas dari istilah Sang Maha Keberadaan. Kita lanjut dulu, nanti kita korelasikan beberapa ayat ya. Ya, ini artinya dia meliputi semesta raya. Dan semesta ini luas biasa kan, luar biasa luasnya kan. Di ayat kursi itu wasi'a kursiyus samawati wal ard ya. Wasi'a sangat luas, kursiyus samawati wal ard. Wilayah kekuasaan Allah ya, sangat luas memang, dan alam ini kan berkembang. Jadi bumi kita ini kan hanya satu titik debu kalau masuk galaksi. Belum nanti masuk super cluster dan lain sebagainya. Nanti ya matahari kita ini, satu tata surya ini hanya kelihatan satu titik bintang, bumi kita tidak kelihatan. Dia lebih dekat dari urat nadi leher kita ya. Ini gambar hanya pemanis saja ya. Di dalam surat 50 ya, surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Ini lamnya lam takkid ya, dan wa laqad sungguh-sungguh. Lamnya artinya sungguh, qadnya sungguh-sungguh. Khalaqna ya, fi'il mandi. Kami telah menciptakan al-insana manusia, wa na'lamu, dan kami mengetahui ma apa-apa tuwaswisu yang diwaswaskan, yang dibisikkan bihi nafsuhu, di dalam dirinya, dalam nafsnya itu, dalam jiwanya itu. Wa nahnu, dan kami aqrabu ya. Ini isim a'dzam ya, kata benda superlatif, lebih dekat dari qoroba yaqrobu akrab. Jadi bahasa Indonesia menjadi akrab. Akrobu ilahi, kepadanya, min hablil warid, dari urat nadi lehernya. Nah, ayat ini kalau kita rasakan caranya gimana, pasti ayat lain ada menemukan. Nanti kita lihat kalau Allah lebih dekat dari urat nadi leher itu seperti apa. Seperti misalnya orang itu untuk menahan marah harusnya bisa marah, itu kan suruh sabar tawakal. Lah konkretnya sabar tawakal itu apa? Kita harus punya ilmu. Misalnya sabar itu harusnya marah menjadi tidak marah. Oh ternyata kita harus duduk, mengambil nafas pelan-pelan ya. Kita sadarkan diri kita bahwa kita ini bernafas, itu nanti marahnya akan turun, tidak jadi marah. Tapi kalau masih ngos-ngosan ya, itu masih marah terus. Tapi kalau sudah tenang, kalem ya tidak masalah. Kita lanjut dulu. Sekarang kalau ada orang tanya ya, tadi kan lebih dekat dari urat leher ya. Wa idza sa'alaka ibadi ani fa ini qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani wa yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wa idza, dan ketika sa'alaka ya,
bertanya kepadamu ngibadi tentang aku, ngani ya, seorang hamba ngibadi hambaku bertanya tentang ngani tentang aku, fa ini qoribe, maka sesungguhnya ya aku ini dekat. Ujibu dakwata dai idza da'ani ya. Ini biasa di terjemahan umum ya. Aku kabulkan doanya orang yang berdoa kepadaku. Ada lagi yang menerjemahkan aku kabulkan permintaan orang yang meminta kepadaku. Tapi kita melihat ayat ini ya, ujibu, aku ijabai, dakwah. Nah, dakwatan itu, dakwah itu seruan. Namanya seruan itu kan memanggil Allah supaya bersama dirinya, bukan meminta. Dakwata da'i idza da'ani ya. Ujibu, aku mengijabahi atau mengabulkan dakwata seruan da'i ketika seorang orang itu menyeru. Da'i itu orang yang menyeru. Idza da'ani ketika dia menyeru, ketika dia mengundang. Tapi syaratnya falyastajibuli, maka hendaklah ya, mereka itu juga memperkenankan bagiku bagiku wal yu'minu bi, dan beriman itu terbuka mata kalbunya bi kepadaku, lalam yasudun, semoga mereka ini menyadari ya. Maka kalau diartikan biasanya memang ya tidak salah, tidak apa-apa diartikan berdoalah kepadaku aku kabulkan ya, boleh-boleh saja. Tapi sebetulnya dakwah ya, doa itu artinya menyeru atau memanggil ya. Maka dai itu adalah orang yang menyeru atau memanggil. Maka kalau berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan ya. Ini juga perlu penganalisaan. Kan dulu sering saya gambarkan kesebelasan Indonesia main dengan kesebelasan Brunei. Dua-duanya berdoa minta menang. Padahal kalau diartikan berdoalah kepadaku aku kabulkan. Nek siji salah siji berarti kan yang satu tidak dikabulkan. Kalau main seri berarti tidak dikabulkan semua. Artinya apa sebetulnya? Diartikan menyeru mendatangkan Allah. Kalau dalam permainan dirinya itu sudah bersama Allah ya, menjadi semangat ya, karena ada Allah, mainnya bersih, sportif ya, itu menjadi enak, bukan harus minta menang misalnya gitu. Termasuk kita ini kalau dalam kondisi apalagi yang sudah sepuh-sepuh ya misalnya, itu kalau fisik sudah melemah secara sunatullah, secara alamiah, tapi jiwanya itu tidak dikuatkan, itu ya fisiknya tambah lemah. Apalagi orang tua ya, kalau leluhur kita kan menggambarkan wong tuwai kaya ibaratnya kaya pelem itu tasbu pelem ya. Pelemi kari peloke dimuti ngono lho maksudnya iki. Wong tua iki anak ya, wis sekolahke, wis kaya omah, wis dirabekke. Nek kira-kira wong tua ije eneng, mbuh niku tenagane apa niku dompete niku ibaratnya pelem jadi niku mbah-mbah mbiyen ngoten niku. Nggih ta, Bu? Nglampahi to, Bu? Lah misale ngoten niku kula gambari. Maksud kula niku ya itulah bahwa kita sing pun sepuh ini ngalami, nek sing urung sepuh banget ngono ya ora ngalami misalnya. Nah, itu misalnya ya, ibaratnya lah kita sudah tua ya, kalau fisiknya itu makin lemah, kalau jiwanya tidak dikuatkan kan tambah lemah ya. Maka topik yang lalu kan ada ya, gagahkan jiwa dengan kelembutan. Kita belajar kalau tua itu seperti ya Nabi Yahya dan juga Zakaria itu, walaupun sudah tulangnya lemah tapi jiwanya dikuatkan. Kalau tidak ya makin lemah, karena fisik dan
psikis itu saling saling mempengaruhi. Jadi Allah itu akrab, dekat ya. Kita lanjut dulu. Dia meliputi semua manusia. Nah, kita lihat dalilnya. Walaupun ini sering saya tampilkan, tapi setiap ayat yang saya tampilkan berulang pasti pendalamannya ada lebih dalam lagi. Ya. Surat Al-Isra ayat 60. Wa id qulna laka, ketika kami katakan padamu, inna rabbaka ahata binas. Nah, ini saya kasih tanda merah ya, bahwa Tuhanmu meliputi semua manusia. Nah, artinya apa? Jadi setiap manusia ini diliputi oleh Allah Ta'ala. Karena di ayat lain bahwa kita ini waktu di ketuban ibu dibersihkan roh Allah. Artinya ini kita ini jangan sampai menganggap orang lain tuh orang lain. Harusnya orang lain itu ya seperti kita, diri kita ini. Akhirnya apa? Tidak merendahkan, tidak mengejek, ya tidak memaki, apalagi menjustifikasi. Walaupun itu orang buruk. Kan ibaratnya kan ada pepatah gini. Orang suci itu punya masa lalu, ya. Tapi orang buruk, orang jahat itu punya masa depan. Artinya apa? Kita tidak boleh merendahkan orang lain. Nah, inna rabbaka ahata binas. Ini kuncinya. Kemudian wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatal linasi wa sajaratal mal'unata fil Qur'an. Dan tidaklah kami jadikan penglihatan yang kami perlihatkan padamu kecuali fitnah atau ujian atau kesusahan bagi manusia. Begitu pula pertumbuhan atau sajarah yang terkutuk atau dilanati dalam Al-Quran, yaitu perkembangan manusia tetapi kafir pada ketentuan hukum Allah. Kemudian wanukhawwi fuhum fama yazituhum ila tubyanan kabiro. Kami cemaskan atau khawatirkan ya mereka, maka tiada menambah mereka kecuali pelanggaran hukum yang besar. Ya, ini beberapa ayat memang di situ ada kata-kata sajaroh ya. Sajaroh itu kalau kita melihat beberapa keterangan ya, artinya bisa diartikan pohon misalnya. Ya, pohon yang terlaknat ini kan menggambarkan manusia yang sudah diberi roh ya, ada jiwanya, ada rohnya, tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Itu ibaratnya pertumbuhan yang terkutuk atau pohon yang terkutuk. Bahkan di ayat lain kan yang tidak menggunakan pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah digambarkan kan kal an'am, seperti binatang ternak ya, dalam surat Al-A'raf ayat 179. Kenapa binatang ternak kok tidak seperti binatang liar? Ya karena binatang liar dan binatang ternak itu mandiri binatang liar. Kalau binatang ternak itu kan waya mangan pengen dipakani ya. Kalau binatang liar bangun ya cari sendiri. Bedanya di situ. Maka binatang liar itu sebenarnya ya lebih mandiri kalau saya lihat ya. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, kalau pohon yang berarti yang terkutuk itu adalah memang salah satu diri atau jiwa manusia yang dimana di situ tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang kebaikan. Jadi istilahnya pohon terkutuk itu kan punya tubuh tapi tidak digunakan di jalan Tuhan. Sebab apa? Memang ya manusia itu punya kelemahan, punya kelebihan.
tapi kelebihannya yang harusnya dikuatkan tapi tidak dikuatkan. Kita lanjut dulu. Ya, Allah itu arsitek agung. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim, ya, rahim ibu maksudnya, sebagaimana dia kehendakinya. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah itu maha membentuk, ya, yusawwir, kan Allah itu al-musawwir, ya, yang maha membentuk. Jadi kita ini kan waktu di ketuban ibu, di arham, fil arham, di dalam rahim dibentuk, ya, menurut kehendak Allah. Dan Allah itu huwal azizul hakim, Dia maha perkasa dan bijaksana. Nah, karena kamu sudah dibentuk, ya, kamu harus juga mewarisi sifat Allah yang aziz, yang hakim, ya, perkasa dan bijaksana. Kalau kamu nanti menjadi orang yang perkasa, ya, mau menjadi pejabat tinggi, itu harus bijaksana. Jangan hanya perkasa saja. Jadi di ayat ini ada pesan seperti itu, ya, Azizul Hakim. Bukan berarti hanya Allah maha perkasa bijaksana, tapi orang yang sudah dibentuk tadi dalam rahim ibu dengan isawirikum tadi, dibentuk sebagaimana kehendak Allah tadi, supaya nanti kalau sudah menjadi manusia, apalagi sudah punya jabatan yang tinggi, ya, artinya perkasa, dia harus bijaksana, jangan semena-mena dan jangan otoriter. Sekarang Al-Isra ayat 14. Iqra, ya, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, kitab sejati. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu, ya. Jadi kan diri kita ini sebenarnya ada kitab. Sewaktu kita dalam kesadaran tinggi, jiwa kita ini bangkit, ya, qiyam, itu kita bisa membaca kitab kita sendiri, ya, kelihatan semua. Ya, mungkin waktu kita dulu berbuat salah atau pernah berdusta atau kita pernah memberi seseorang dengan sedekah dan lain sebagainya, kelihatan semua diri kita sendiri. Maka perintahnya Iqra, bacalah kitabaka, kitabmu, bukan kitab orang lain. Tapi biasanya kan manusia itu sukanya membaca orang lain, membaca kitabnya orang lain. Ini kesalahannya. Baca diri kita sendiri, ya. Kan sering saya sampaikan, namanya ayat itu jangan untuk menuding orang lain, tapi menuding dirinya sendiri. Kecuali kalau kita bersama-sama ini, ya, yang membaca juga yang mendengar, menuding dirinya sendiri. Jadi kitab jati kita harus kita baca. Kita harus mengenal diri sendiri, jangan menjadi orang lain, ya. Tugas kita ini kan menyadari kehadiran Allah, ya, dengan syarat, ya, mengenal bahwa diri kita ini ada program-program termasuk itu, ya. Jadi kalau membaca kitab diri sendiri, akhirnya nanti tahu mana yang cahaya, mana yang bukan, ya. Mana yang baik, mana yang buruk, ya, karena Al-Quran itu kan cahaya, ya. Jadi akhirnya apa? Jangan sampai kita ini tenggelam di dalam kenyamanan kegelapan. Harus membaca kitab sejati. Saya gambarkan gini, ya. Mungkin waktu kita masih belum ada listrik dulu, waktu gelap, ya, sebelum tahun berapa, ya, 80-an, ya, mungkin. Itu kita karena biasa dalam kegelapan, itu kita nyaman-nyaman saja. Wis ra masalah, gelap enggak masalah. Gitu, Pak. Wis biasa soalnya. Nah, tapi nyaman tuh, ya, nyaman. Tapi sekarang sudah ada cahaya seperti ini, ya. Ugelangan 2 jam, nyaman mboten?
tidak nyaman. Nah, kalau kita sudah masuk ke cahaya di dalam nur ilahi, cahayanya Allah berupa petunjuk wahyu ilahi atau dalam arti Al-Quran, kalau kita pernah masuk mendapatkan cahaya itu, pada suatu saat kita dalam kegelapan pasti kita tidak nyaman. Maka jangan sampai kita dalam zona tidak kegelapan itu nyaman-nyaman saja, tidak mengenal Quran ya, yang dipelajari malah bukuan Quran ya. Biasanya kan malah yang laku di umum itu kan baca ini ya, sholawat sekian nanti hutangnya lunas, dagangannya laris ya. Ya itu banyak pengikutnya ya. Tapi kalau di situ nyaman, tidak belajar petunjuk dalam Al-Quran ya, namanya nyaman dalam kegelapan. Seperti dulu kita belum ada listrik, yo nyaman, yo senang ya gitu aja. Tapi begitu sekarang sudah ada listrik kecar-kecar, ulangan 2 jam saja kita sudah tidak nyaman. Ini analogi yang mudah ya kita terima ya. Bapak yang saya hormati, tadi Al-Isra 14, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadap dirimu sendiri. Nah, ayat di atas menugaskan kepada setiap manusia untuk membaca kitab amalnya sendiri. Di sini, saat ini, sekarang. Itulah cara menghitung diri atau hisab yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya hanya diri kitalah yang paling tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi alam hisab itu hanya terjadi setelah hari kebangkitan atau kiamat atau sama dengan bangkit. Hari kiamat adalah hari di mana jiwa kita ini bangkit dari kematian kesadarannya. Ya, jadi jiwa yang bangkit itu adalah jiwa yang bangkit dari tidur panjang, belum sadar. Begitu sadar, bangkit, kita membaca kitab diri kita masing-masing akan kelihatan semua. Maka hanya jiwa-jiwa yang sudah sadar yang akan dapat menghisap diri sendiri. Kalau belum sadar tidak bisa melihat, membaca atau menghisap dirinya sendiri. Karena apa? Yang jiwanya belum sadar tak mungkin dapat menghisap dirinya sendiri. Biasanya masih sibuk menghisap orang lain. Ini. Maka tadi kita jangan menghitung atau menghisap orang lain, diri kita masing-masing. Makanya tanda-tanda kiamat ya adalah gunung-gunung diperjalankan. Jadi itu simbolik ya. Kalimat siloka ya. Dalam Al-Quran itu banyak amsal-amsal ya. Gunung-gunung diperjalankan ini adalah bahasa simbolik dalam Al-Quran. Kata gunung dalam Al-Quran adalah simbol dari puncak kesadaran pada diri manusia. Secara fisik kesadaran manusia ada di kepala. Karena kepala adalah pusat kendali seluruh sistem kimiawi dan kelistrikan pada tubuh manusia. Itu sebabnya ya. Itu sebabnya manusia yang kepalanya mengalami kerusakan, misalnya pecah pembuluh darah, maka manusia mengalami kelumpuhan total. Jadi kiamat bukanlah kehancuran alam semesta besar, melainkan bangkitnya jiwa di alam semesta kecil yang bernama tubuh. Dan tubuh adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kebangkitan jiwa. Setelah jiwa bangkit dari tidur panjangnya menjadi sadar, maka proses hisab akan berlangsung. Ya. Tapi kita juga boleh mempercayai kiamat nanti, ya. Apa itu? Hancurnya alam semesta besar. Kita juga tidak salah, silahkan. Tapi di sini yang kita kaji topiknya adalah diri kita menyadari kehadiran Allah ya. Kalau kita kondisi sudah kiamat ya, bangkit jiwa kita di alam semesta yang kecil ini yang bernama tubuh ini ya. Karena tubuh adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kebangkitan jiwa. Setelah jiwa bangkit dari tidur panjangnya menjadi sadar, maka proses hisab akan berlangsung. Tapi kalau masih tidur panjang belum sadar, ya tidak bisa menghisap dirinya. Itulah Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi yang namanya Al-Quran yang tersurat dan tersirat itu ada muhkamat, ada mutasabiyat, ada yang amsal, ada yang berbentuk simbolik atau
siloka atau amsal atau permisalan. Karena itu kita harus masuk ke dalam yang secara pragmatis diri kita ini kalau sudah bangkit jiwa kita, oh seperti itu. Akhirnya kita hati-hati dalam hidup ini, tidak berani menghisap orang lain, pasti total fokus pada diri sendiri. Nah, pada proses hisap itu kita akan melihat bagian dari diri kita yang ingin selalu melekat pada emosi-emosi negatif, yaitu diri kecil. Itu merupakan bagian dari diri kita yang kejam, picik, suka bersaing, murahan, licik, tak bisa dipercaya, pendendam, suka menghakimi, hina, lemah, penuh penyesalan, malu dan pongah. Diri kecil memiliki sedikit energi positif. Diri kecil selalu menguras energi dan menurunkan rasa hormat terhadap diri sendiri. Diri kecil adalah bagian kecil dari diri kita yang bertanggung jawab atas kebencian kita sendiri, rasa bersalah yang tidak bisa berkesudahan, dan sumber beragam penyakit. Nah, apakah kita ingin mengidentifikasikan diri kita dengan bagian kecil ini? Apakah itu bagian yang ingin kita beri energi sepanjang waktu? Apakah itu cara kita melihat diri kita? Ingat, dunia melihat diri kita seperti kita melihat diri kita sendiri. Nah, ini kalimat yang terakhir, dunia ini melihat diri kita seperti kita melihat diri kita sendiri. Artinya apa? Kalau kita melihat diri kita ini sejuk, melihat di luar itu sejuk semua. Kalau kita melihat di dalam diri ini sudah punya kebaikan, melihat orang lain juga baik. Jadi memang kuncinya menyadari kesadaran, ya, menyadari kehadirannya, itu kita mulai mengenal diri sendiri atau kitab jati kita. Sekarang saatnya menjadikan diri kita yang murah hati. Tadi kan kebalikannya diri kita yang seperti itu ya. Tapi sekarang saatnya menjadikan diri kita yang murah hati, pemaaf, pengasih, ya, dan memiliki keagungan batin. Maka lepaskan semua perasaan-perasaan negatif, kita lakukan sebuah manuver yang sehat yang akan membantu transformasi batin kita. Kita harus berhenti melawan emosi-emosi positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa emosi positif harus kita promosikan, ya, kita tinggikan untuk meredam emosi negatif. Demikian ya. Kalau kita melihat katanya bangsa Indonesia ini IQ-nya rendah. Ya, tidak pintar tidak apa-apa kalau bagi saya. Tapi dia dalam hal emosi ini bisa mengendalikan diri. Sebab apa? Walaupun titelnya tinggi, tidak bisa mengendalikan emosi. Ya, suka marah-marah. Akhirnya bisa berbuat yang menghancurkan masa depan. Kan ada itu berita, ya, seorang mahasiswa itu nilainya itu A semua, hanya satu yang amin. Akhirnya dia karena mengagungkan kepandaiannya, lah ini dosen sekian ini memberi A semua, kalau dosen satu ini memberi A min. Akhirnya apa? Dia pulang ambil senjata, dosennya ditembak yang memberi nilai amin. Ini artinya apa? Kan masa depannya harusnya hancur. Padahal orang lain tadi, wah itu nanti kumulat lulusnya, nanti bagus, nanti ini. Ya. Akhirnya apa? Begitu berbuat seperti itu, ya akhirnya itu. Termasuk jenderal, ya, sudah bintang 2, dari bawah sudah ini ya, top misalnya. Hanya karena emosi sesaat, misalnya menembak anak buahnya, bisa hancur anunya. Maka emosi itu, ya, kecerdasan emosi itu harus dinomorsatukan. Anak kita sekolah tidak pinter-pinter banget, tidak masalah, tapi penyabar, penyantun, ya, suka membantu, itu sudah bagus sekali. Tapi walaupun pinter, nesonan, ya, emosinan, ya, repot. Oleh karena itu, ya, kita harus mentransformasikan batin kita, ya. Jadi tadi
berhentilah melawan emosi negatif. Ini salah tulisannya ya. Yang karena ya tadi yang apa ini nah, ini salah ngetik ya. Jadi yang kita berhentikan adalah emosi negatif. Nah, bagaimana cara kita mengukur keberhasilan dalam belajar spiritual di sekolah kehidupan ini? Kan kemarin saya berikan contoh bahwa hidup ini ujian, ada kehidupan, ujian sekolah kehidupan dan sekolah yang akademik. Nah, kita akan di dalam sekolah kehidupan. Nah, lihatlah sikap kita saat berhadapan dengan kontradiksi. Kontradiksi maksudnya sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Kita menghadapi sesuatu situasi yang tidak menyenangkan. Apakah kita merasa sebagai korban? Apakah kita merasa tidak nyaman? Apakah kita menyalahkan orang lain? Nah, bukankah hukum kehidupan ini adalah like strike like? Adakah dalam kehidupan kita yang datang sebagai kebetulan? Bukankah semua hal yang datang dan terjadi adalah kebenaran? Bukankah segala hal yang terjadi itu kita sendiri kreatornya? Bukankah terhadap semua hal yang terjadi itu kita harus belajar bertanggung jawab? Artinya apa? Apa yang terjadi pada diri kita, kita harus bertanggung jawab diri kita, jangan menyalahkan orang lain. Kuncinya itu. Jadi kalau kita ada sesuatu yang tidak mengenakan, kita tidak boleh cari kambing hitam, mencari orang lain. Diri kita lah yang harus kita introspeksi. Ketika ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun itu adalah hal yang tidak kita sukai, kita cobalah hening sejenak, ambil nafas panjang, dan lihat ke dalam sebelum bicara. Singkirkan dulu debu-debu yang masih melekat, terutama debu ego. Jadilah bunga teratai, tidak basah ketika terkena air, maka kita akan terhindar dari membuat keputusan atas dasar kemarahan. Karena semua keputusan yang dibuat dengan rasa marah pasti akan berakhir dengan rasa malu. Ya. Ini untuk kenyataan konkretnya sebagai pragmatis. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu kan kita disuruh untuk memaafkan manusia dan menahan amarah. Ya, surat ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 135 itu ada. Nah, oleh karena itu ya kita lihat langsung berapa ayat kenapa Allah itu selalu bersama manusia. Dia yang dohir dan yang batin. Wal awalu wal akhiru wa dohiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim ya. Ini surat Al-Hadid ayat 3 ya. Dialah yang awal dan yang akhir, serta yang dohir dan yang batin, dan dia maha mengetahui atas setiap sesuatu. Nah, biasa saya sampaikan, tapi ini ayatnya saya tampilkan bahwa Allah itu huwal awalu wal akhiru. Seakan-akan ya dia yang awal dan dia yang akhir itu ada akhirnya ya. Tapi nanti kita lihat ayat lain ya. Kalau saya memahami dengan ayat yang lain nanti bahwa Allah itu sebenarnya tidak berawal, tidak berakhir. Ya. Wa dohiru wal batinu, dan dia itu dohir nyata, ya, ada tapi tidak kelihatan, wal batin, ya, tidak ada tapi ada. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah itu maha mengetahui setiap sesuatu, setiap kehendak, saya kehendak, ya. Itu ya kita paham dulu, ternyata Allah itu juga zahir dan batin. Nah, ini kenapa tadi wal awalu wal akhiru? Korelasinya surah Al-Qasas ayat 88 ya. Wala tan'u ma'allahi ilahan akhara. La ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah kamu menyeru bersama Allah Tuhan apapun selainnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Dia, kecuali Allah. Ini artinya apa? Allah tidak berakhir karena Allah tidak
tidak binasa. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, jadi di Al-Hadid ayat 3 ya, bahwa Allah itu wal awalu wal akhiru ini artinya Allah itu tidak berawal tidak berakhir, dengan catatan ayat di sini ya Al-Qasas ayat 88 bahwa kullu syai'in halikun illa wajhah. Artinya Allah itu kekal, tidak ada akhirnya. Tiap-tiap sesuatu binasa kecuali Allah, kecuali wajah Allah. Ya. Dikuatkan lagi ya dalam surat Al-Hadid ayat 4. Ini ada potongan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi huwa ma'akum loh. Dia ma'akum bersama kamu. Aina di mana saja makuntum kamu berada kamu. Kalau ini kita sudah menyadari kehadirannya. Oh ternyata itu Allah selalu bersama kita. Nah, kita kuatkan lagi surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masriku wal maghrib fa ainama tuwalu fasamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Jadi menghadap ke timur ke barat di situ ada wajah Allah. Tidak usah mencari Allah ke jauh-jauh. Tadi dalam diri kita sudah ada Allah. Tidak usah kita mencari ke gunung, ke laut dan lain sebagainya. Mau bersentuhan dengan Allah, Allah kan la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur, ya surat ayat kursi itu. Artinya menemui Allah itu kapan saja bisa. Kalau kita ke tempat Pak Lurah atau Pak RT, kadang bisa tidur pas kan tidak bisa ketemu. Tapi untuk Allah ya la ta'khudhu sinatu wala naum. Surat Al-Baqarah ayat 255 itu atau ayat kursi. Nah, dia bersama orang yang insaf dan yang berbuat baik lainnya. Untuk kita selalu bersama Allah, ini syaratnya innallaha ma'alladzina taqaw waladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Kalau difahami mafhum mukhalafah, artinya kalau orang itu tidak bertakwa, tidak berbuat baik, tidak mungkin bersama Allah, kan begitu. Mudah memahami ayat ini ya. Surat 16 surat An-Nahl ayat akhir, ayat terakhir ini ya. Lanjut lagi. Dia bersama orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai manakah orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, artinya difahami lagi mau mukhalafah. Kalau orang yang tidak sabar tidak mungkin bersama Allah. Orang marah-marah ya, waktu emosi ya. Tidak, tapi kalau sabar, lemah lembut, penyantun ya, kondisi tenang, hening dan lain sebagainya, itulah yang jadi beberapa ayat ini kita bisa paham. Kemudian kalau kita punya sesuatu minta tolong itu satu sabar dan dua sholat. Jangan minta tolong ke Gunung Kemukus. Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan atau komentar. Ini saya tak betulin ada yang itu tadi.
Jadi beberapa ayat yang kita tampilkan ini memang sebetulnya ayat-ayat untuk mengenal Allah, ya. Ya. Berhentilah melawan emosi. Ya, benar, berarti ayatnya benar gini. Berhentilah melawan, jadi harusnya berhentilah. Yang positif, emosi positif jangan kita lawan, maksudnya gitu gini. Ya berarti benar ya. Jadi kita lakukan manuver yang sehat yang akan membantu transformasi batin kita. Maka kita berhenti ya, melawan emosi yang positif. Jadi yang emosi baik itu jangan kita lawan, maksudnya kita jangan melawannya. Berarti betul ini tadi ya. Cuma bahasanya kalau sekilas seakan-akan ya nggak keliru. Nah, Bapak yang saya hormati, sebagai kesimpulan dari kajian malam ini, marilah kita menyadari kehadiran Allah yang beberapa ayat tadi sudah saya tampilkan, bahwa Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita, Allah meliputi segala sesuatu, ya. Kemudian Allah itu mengerti apa yang kita bisikkan. Lantas juga kalau kita bertanya, ternyata Allah itu dekat, ya. Dan Allah meliputi segala manusia. Lantas kita juga harus sadar membaca kitab jati kita sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Kita dalam kesadaran. Ulang, kalau dalam kesadaran itu akan indah pada waktunya, begitu meninggal insya Allah ya akan menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kalau kita bersama Allah itu kan, bersama itu kan tidak ada jarak, ya. Artinya ya kita selalu bersamanya. Jadi dan Allah itu ada di mana-mana, ya, dan satu adanya. Jadi dalam satu medan energi ini, ya, satu getaran, satu frekuensi, kalau kita bersama Allah ya insya Allah ya frekuensinya nyambung seperti tadi, dengan kesabaran, dengan sabar dan sholat tadi. Nah, oleh karena itu mari kita sadarkan diri kita sendiri untuk bisa menyadari kehadiran Allah Ta'ala. Dengan demikian, kalau kita sudah menyadari dengan kesadaran yang tinggi bahwa Allah bersama kita, ya, artinya kita sudah dalam keadaan sadar. Lah kalau ada, wah saya belum bisa bersama Allah, tapi dalam keadaan sadar, itu sudah mulai dalam keadaan sadar. Artinya apa? Sekali lagi, memang mengenal Allah itu adalah sangat penting. Kalau kita mengenal, orang kenal itu pasti apa kebutuhannya diberikan. Kalau tidak kenal ya mosok akan diberikan, kan begitu. Mungkin ada komentar atau pertanyaan. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Nasrun minallahi fa hum qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.